Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aira Diba Akila dari kelas 12 MIA 3. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan materi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, nomor 1 itu ada jelaskan secara singkat latar belakang pembebasan Irian Barat. Nah, jadi itu awalnya pada sidang kedua PPKI, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 itu, bahwa wilayah NKRI itu meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, di mana Irian Barat itu termasuk ke dalam wilayah Hindia Belanda. Nah, lalu dalam catatan kitab Negara Kertagama itu bahwa Papua itu juga termasuk ke dalam wilayah Kerajaan Majapahit, sehingga Papua itu sebenarnya sudah menjadi sudah masuk ke wilayah Indonesia sejak dahulu kala. Nah, lalu pada konferensi meja bundar tentang penyerahan kekuasaan, nah di situ diwarnai dengan aksi licik Belanda yang ingin mempertahankan Irian Barat. Nah, jadi itu pada konferensi meja bundar itu penyelesaian masalah Irian Barat itu akan ditentukan dalam masa 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan, yaitu di tahun 1950 melalui perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Tapi Belanda terus menundanya selama bertahun-tahun dengan alasan bahwa Irian Barat itu berbeda etnis dengan NKRI, dan juga Belanda telah melakukan pembangunan di Irian Barat. 2. Jelaskan secara singkat tentang rencana Bunker. Jadi, Ellsworth Bunker itu mengajukan usul yang dikenal sebagai rencana Bunker. Nah, isinya itu antara lain penyerahan pemerintahan Irian Barat ke Indonesia setelah sekian tahun diberi kesempatan kepada rakyat Irian Barat untuk memilih apakah ingin tetap masuk wilayah NKRI atau memisahkan diri. Nah, rencana ini diterima baik oleh Indonesia namun ditolak oleh Belanda. Nah, sikap keras Belanda ini mendorong Indonesia untuk melakukan operasi Jayawijaya atau operasi besar-besaran untuk membebaskan Irian Barat. Nah, dalam situasi ini terjadi pertempuran Laut Aru yang melibatkan 3 kapal torpedo Angkatan Laut RI dengan kapal perusak serta fregat Belanda yang dibantu pesawat udara. Nah, dalam pertempuran itu kapal Macan Tutul itu tenggelam bersama Komodor Yos Sodarso beserta awak kapal lainnya. Dan pasukan Indonesia juga melakukan penyusupan dengan menerjunkan penerbang-penerbang Indonesia menembus radar Belanda ke pedalaman Irian Barat. 3. Jelaskan latar belakang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Nah, jadi pada tahun 1961 itu Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman itu mengajukan gagasan untuk menyatukan Malaysia, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah menjadi negara federasi Malaysia. Nah, rencana pembentukan federasi Malaysia itu mendapat pertentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Sedangkan pemerintah Indonesia menolak karena menurut pandangan Presiden Soekarno itu pembentukan federasi Malaysia itu sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Nah, menurut Presiden Soekarno, Federasi Malaysia ini bakal membuat Indonesia terjepit beberapa kekuatan neo-imperialis. 4. Jelaskan secara singkat
akhir dari konfrontasi terhadap Malaysia. Nah, diawali dengan Soekarno sebagai pengemban super semar yang menyatakan bahwa dia tidak ingin konfrontasi itu dilanjutkan karena menurutnya tidak bermanfaat. Nah, isyarat untuk damai itu juga diperlihatkan ketika diselenggarakan perundingan di Bangkok pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 1966 antara Menteri Luar Negeri Indonesia Abdul Malik dan Menteri Luar Negeri Filipina yaitu Narcisco Ramos. Nah, normalisasi hubungan Malaysia dan Indonesia ini dituangkan ke dalam piagam Agreement to Normalize Between Malaysia and the Republic of Indonesia yang ditandatangani di Gedung Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Nah, dalam piagam ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Abdul Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Tun Abdul Razak. Nah, kedua belah pihak ini sepakat untuk memberi kesempatan kepada rakyat Sabah dan Sarawak untuk menegaskan kembali statusnya dalam Malaysia melalui pemilihan umum. Nah, selain itu kedua belah pihak juga memperbaiki hubungan diplomatiknya dan mengakhiri permusuhannya. Lalu keesokan harinya yaitu tanggal 12 Agustus 1966, Menteri Luar Negeri Adam Malik mengunjungi Malaysia menandai berakhirnya konfrontasi. Nomor 5, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah ini yang pertama adalah membentuk Depernas atau Dewan Perancang Nasional. Depernas ini dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Nah, Depernas ini diketuai oleh Muhammad Yamin. Tugas dari Depernas ini adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Nah, pada tahun 1963 ini, Depernas itu diubah bentuknya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapernas dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, yang kedua ini adalah penurunan nilai mata uang rupiah atau devaluasi nilai mata uang. Nah, devaluasi ini diterapkan pada tanggal 24 Agustus 1959 dan tujuan dilakukannya devaluasi ini adalah guna untuk membendung inflasi yang tetap tinggi dan menurunkan jumlah beredarnya mata uang yang ada di masyarakat dan meningkatkan nilai mata uang rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Nah, lalu bentuk devaluasi ini adalah nilai pecahan mata uang pecahan bernilai Rp500 ini berubah menjadi Rp50. Mata uang pecahan bernilai Rp1.000 ini diubah menjadi Rp100. Nah, mata uang pecahan 100 ke bawah itu tidak didevaluasikan. Nah, yang ketiga itu ada menekan laju inflasi. Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Nah, cara penekanannya itu adalah membekukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memberikan manajemen dan menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Nah, jadi penyebab utama penekanan laju inflasi ini adalah karena daya beli masyarakat Indonesia itu menurun
tajam yang disebabkan oleh kekacauan yang terjadi pada demokrasi liberal. Nah, yang keempat itu adalah deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi itu dirumuskan oleh Panitia 13 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963 yang kemudian disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan. Nah, prioritas dari deklarasi ekonomi ini adalah mendorong usaha swasta, lalu habis itu memperbesar produksi perolehan devisa, lalu habis itu memberikan insentif kepada pihak pengusaha yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Nah, kenapa dalam perkembangannya itu mengalami kegagalan? Karena pemerintah itu gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Fund atau IMF. Nah, lalu yang terakhir itu ada dana revolusi. Nah, dasar hukum dari dana revolusi ini adalah instruksi Presiden nomor 18 tahun 1964 dan keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964. Nah, dana revolusi ini diperoleh dari devisa kredit jangka panjang yang nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden atau proyek mercusuar. Nomor 6 adalah jelaskan tujuan dibentuknya Depernas pada masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi tujuan dibentuknya Depernas ini dapat dilihat dari tugasnya, yaitu yang pertama mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun ini Depernas berhasil menyusun rancangan undang-undang pembangunan nasional sementara bertahap tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS. Nah, mengenai masalah pembangunan, terutama mengenai perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana itu tidak dapat berjalan sesuai harapan, sehingga pada tahun 1963 itu Depernas diubah namanya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang lebih dikenal dengan Bapernas.